Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik, Ibu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, untuk memulai membaca doa, Ibu persilahkan kepada Alia untuk memulai. Iya, Ibu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya, persatu-satu. Alia, Hadir, Ibu. Rukmana, Hadir, Ibu. Febriana, Hadir, Bu. Makfira, mana? Hadir, Ibu. Oh, oke. Baiklah, di sini Ibu ada pertanyaan. Siapa di sini yang pernah ke tempat wisata? Contohnya pantai? Saya, Ibu. Tapi airnya sangat kotor. Iya kah? Nah, Ibu bertanya kembali. Ada yang tahu mengapa airnya bisa kotor? Saya, Ibu, pernah membuang sampah sembarangan. Tepat sekali, Rukmana. Nah, pertanyaan terakhir. Siapa yang tahu pantai yang kotor yang diakibatkan oleh pembuangan sampah secara sembarangan disebut dengan peristiwa apa? Saya, Ibu, disebut dengan pencemaran lingkungan. Ya, tepat sekali. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini ialah kalian diharapkan mampu mengetahui jenis-jenis pencemaran lingkungan. Oke, kita masuk pada pencemaran lingkungan. Pencemaran ialah peristiwa tentang masuknya zat yang dapat mengganggu keseimbangan dalam lingkungan dan merugikan makhluk hidup. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya tadi. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis pencemaran lingkungan. Nah, jenis-jenis pencemaran lingkungan terbagi berdasarkan sifat zat pencemarnya yang terdiri atas pencemaran biologi, pencemaran fisik, dan pencemaran kimiawi. Sedangkan berdasarkan tempat terjadinya dibagi menjadi pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Pencemaran yang disebabkan oleh adanya mikroorganisme seperti Salmonella typhosa. Nah, Salmonella typhosa ini adalah bakteri gram negatif yang menyebabkan demam tifoid atau gejala tifus. Nah,
bakteri ini biasanya menyerang usus pada manusia dan menular melalui kotoran, makanan, maupun minuman yang telah terkontaminasi oleh virus Salmonella typhosa ini. Kemudian, pencemaran fisik. Nah, pencemaran fisik adalah pencemaran yang disebabkan oleh benda cair, benda padat, maupun gas seperti kaleng, plastik, kaca, karet. Seperti yang kalian lihat pada gambar, banyak sekali sampah kaca, plastik, maupun karet. Nah, kemudian pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat kimia seperti adanya senyawa logam, deterjen, nitrat, asam sulfat, dan bahan radioaktif lainnya. Kemudian kita lanjut pada pencemaran air. Nah, pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan yang berupa keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Dapat dilihat pada gambar di bawahnya dari pencemaran air, yaitu limbah pabrik yang tidak diolah terlebih dahulu dan langsung dibuang ke badan sungai. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar petani yang sedang menyemprot padi, di mana bahan dari penyemprotan ini berupa bahan-bahan yang berbahaya seperti pestisida, di mana pestisida ini akan masuk ke sungai-sungai yang membuat organisme yang ada di sungai tersebut menjadi terganggu. Kemudian gambar ketiga. Nah, di gambar yang ketiga ini kalian dapat lihat banyak sekali sampah yang di sungai, di mana di sungai tersebut juga banyak perumahan yang membuat orang-orang di sekitar sungai tersebut membuang sampah atau kotoran-kotoran mereka di situ, yang mengakibatkan penumpukan sampah, terutama sampah plastik. Karena kalian tahu sendiri bahwa sampah plastik sangat sulit untuk diuraikan. Kemudian gambar yang keempat. Nah, di gambar yang keempat ini merupakan pencemaran sungai, di mana minyak yang tumpah di lautan yang membuat organisme atau makhluk hidup yang ada di lautan tersebut menjadi terganggu atau bahkan mati. Kemudian pencemaran udara. Nah, pencemaran udara adalah pengotoran udara akibat masuknya bahan asing atau zat pencemar ke dalam udara secara berlebihan. Nah, zat pencemar udara dapat berupa asap, debu, dan gas buangan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tersebut dapat berasal dari minyak tanah dan batu bara. Kemudian contoh dari pencemaran udara di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Yaitu pertama ada pembakaran hutan. Nah, pembakaran hutan di sini bisa terjadi akibat alam dan juga bisa terjadi akibat ulah manusia itu sendiri, di mana biasanya para petani yang membuka lahan perkebunan begitu. Kemudian karbon monoksida. Nah, karbon monoksida adalah gas udara yang sangat berbahaya bagi tubuh karena dapat berikatan dengan hemoglobin. Jika gas monoksida ini dihirup oleh manusia dengan kadar yang sangat banyak, ini akan bisa sampai membuat manusia akan mati. Kemudian atau meninggal, maaf ya. Kemudian karbon CO2. Gas CO2 sebenarnya sangat penting untuk proses
pertumbuhan. Akan tetapi, jika gas CO2 semakin banyak dan tumbuhan semakin sedikit, akibatnya CO2 tersebut akan naik ke atmosfer dan menghalangi pemancaran panas dari bumi, sehingga panas yang dipantulkan akan kembali ke bumi. Akibatnya, bumi menjadi panas dan inilah yang biasa disebut dengan efek rumah kaca atau biasa disebut dengan global warming. Nah, gas ini biasanya berasal dari asap pabrik seperti pada gambar keempat, kemudian pembakaran sampah, kebakaran hutan seperti gambar pertama, dan asap kendaraan. Nah, kemudian kita lanjut pada pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kegiatan atau peristiwa masuknya polutan ke dalam tanah, baik polutan itu berupa padatan maupun cairan. Nah, dapat dilihat pada gambar 1, 2, dan 3 di bawahnya ini, yaitu di sini dapat dilihat bahwa ada pembakaran sampah. Nah, kita tahu sendiri sampah yang banyak di situ dapat dilihat bahwa itu banyak adalah sampah plastik dan akan mengganggu dari fungsi tanah itu sendiri sebagai unsur hara ya, terutama pada tanaman. Kemudian kita lanjut pada pencemaran suara. Pencemaran suara merupakan kegiatan atau keadaan di mana adanya suara-suara yang dianggap terlalu banyak atau terlalu berlebihan yang dapat mengganggu dan juga dirasakan tidak diperlukan, sehingga memberikan dampak yang buruk. Pencemaran suara bersumber dari adanya kebisingan, di mana kebisingan itu biasanya sangat mengganggu, bahkan merusak pendengaran manusia. Dapat dilihat pada contoh gambarnya, yang pertama itu pencemaran yang diakibatkan oleh suara pesawat yang melintasi akan membuat suara yang sangat mengganggu, terutama di daerah atau lokasi yang sering dilintasi oleh pesawat. Nah, kemudian pada gambar yang kedua, yaitu di mana penumpukan kendaraan. Ini terjadi akibat banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi yang bukan hanya menambah polusi suara saja, tetapi juga menambah polusi atau pencemaran udara. Oke, anak-anak sudah paham semua ya dengan apa yang Ibu jelaskan? Paham, Paham, Ibu. Atau ada yang dari kalian ingin bertanya? Silakan. Tidak, Ibu. Alhamdulillah. Ibu anggap kalian sudah paham semua ya? Iya, Bu. Jadi, pencemaran lingkungan ialah memasukkan kontaminan atau bahan-bahan yang tidak dikehendaki ke dalam lingkungan, yang dimana bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Adapun jenis pencemaran lingkungan terbagi atas dua tadi. Yang pertama itu pencemaran berdasarkan sifat yang terdiri atas pencemaran biologi, pencemaran fisik, dan kimiawi. Kemudian pencemaran berdasarkan tempat terjadinya, yaitu terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, tanah, dan yang terakhir pencemaran suara. Oke, karena waktunya hampir habis, Ibu akan memberikan kalian tugas evaluasi untuk dikumpulkan minggu depan ya, yang berupa tugas uraian dan tugas pilihan ganda. Nanti tugasnya itu dikumpul kepada ketua kelasnya ya. Febriana, kumpul ya. Iya, Bu. Ya. Tapi ingat, seperti perjanjiannya kita kemarin, jika ada yang
mengumpulkan tugasnya terlambat, poinnya Ibu kurangi. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian untuk hadir pada pertemuan pada kali ini. Oke, Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.